Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu menjelaskan materi kedua, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka secara langsung. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Baik, teks eksposisi itu merupakan teks yang menjelaskan, memberikan informasi, memaparkan mengenai sesuatu. Dan ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Jadi, ketika penulis menuliskan teks eksposisi, sebaiknya penulis tidak membangkitkan emosi si pembaca. Ya, objektif berarti harus sesuai dengan objek. 2. Bersifat fakta. Fakta sesuai yang ada di lapangan. 3. Bersifat informatif. Jadi, teks eksposisi itu memberikan informasi. Penulis teks eksposisi itu menguraikan informasi secara jelas, detail, dan lengkap, sehingga pembaca bisa menerima teks eksposisi dengan baik. Nah, itu penjelasan mengenai teks eksposisi dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari teks eksposisi. Silahkan disimak baik-baik. Nah, ini jenis-jenis dari teks eksposisi. Eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, eksposisi analisis, yaitu ada eksposisi analisis kausal dan analisis proses. Eksposisi definisi berarti mengungkapkan makna. Jadi pada teks eksposisi tersebut menjelaskan makna dari sesuatu. Contohnya, global warming atau dikenal dengan pemanasan global merupakan topik yang sering diperbincangkan saat ini. Global warming telah menjadi isu bersama di berbagai belahan dunia. Banyak orang yang tidak asing lagi dengan pemanasan global yang berdampak buruk bagi kehidupan baik bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan serta alam sekitar. Nah, di sini dijelaskan arti dari global warming tersendiri itu apa, ya. Ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan kata merupakan. Jadi di situ menjelaskan arti dari global warming. Eksposisi identifikasi merupakan metode yang menyebutkan ciri-ciri unsur pengenal objek. Nah, contohnya ciri-ciri dari global warming. Yang pertama, naiknya permukaan air laut di seluruh permukaan planet bumi. Ciri yang kedua, ketidakstabilan cuaca di permukaan bumi. Selain itu, global warming ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi. Nah, itu merupakan teks eksposisi identifikasi. Berarti kalau kalian mendengar identifikasi, kaitannya dengan ciri-ciri. Eksposisi perbandingan. Suatu cara untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua objek atau lebih menggunakan dasar-dasar tertentu. Contoh, lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 macam. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat mempunyai udara yang bersih, airnya bening, tumbuhan terlihat subur, dan memiliki pengaturan ruang yang baik. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat memiliki kondisi lingkungan yang kotor, bau, banyak debu, dan asap, serta
sumber air tidak bersih karena tercemar. Nah, di sini kalian bisa membandingkan antara lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Ini sangat kelihatan berbeda ya, perbandingannya sangat-sangat berbeda. Eksposisi ilustrasi, suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret. Nah, ini dijelaskan mengenai contoh, salah satu tanda global warming adalah peningkatan suhu udara di bumi. Peningkatan suhu di bumi diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Dampak dari global warming dapat dirasakan dengan panasnya di udara di sekitar kita. Udara yang ada pada awalnya tadinya biasa, kini sudah melampaui batas normal. Nah, ini dijelaskan secara konkret, secara jelas. Eksposisi klasifikasi. Kalau kalian mendengar klasifikasi berarti kaitannya dengan pengelompokan. Seperti yang pernah kalian pelajari pada teks laporan hasil observasi. Nah, contohnya banjir dapat dikelompokkan berdasarkan terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir. Berdasarkan mekanisme terjadinya, banjir dibedakan menjadi banjir biasa dan banjir tidak biasa. Berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir dapat dibedakan menjadi banjir lokal dan banjir bandang. Kemudian yang terakhir ada eksposisi analisis. Eksposisi analisis dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksposisi analisis kausal, merupakan paparan yang mempersoalkan hubungan sebab akibat. Contohnya, kenapa terjadi banjir? Mungkin orang-orang atau masyarakat sering membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan tumpukan sampah memperlambat proses pengaliran air menuju muara. Itu kan bisa ya. Kemudian kenapa terjadi longsor? Mungkin karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebangi pohon secara liar, sehingga keadaan tersebut ketika hujan kemudian tidak ada yang menampung air membuat tanah menjadi longsor. Kedua, analisis proses, sebuah metode untuk menganalisis sesuatu proses. Jadi mungkin proses terjadinya gunung berapi itu meletus. Kemudian proses terjadinya proses terjadinya global warming juga bisa. Banyak sekali ya proses-proses yang kaitannya dengan alam. Nah, itu penjelasan Ibu mengenai jenis-jenis dari teks eksposisi.